Oke, kembali lagi pada perkuliahan PLC. Pada pertemuan kali ini kita akan mempraktikkan instruksi counter. Oke, di pertemuan kali ini mungkin dari kalian ada yang masih belum begitu paham tentang ladder diagram. Nah, untuk memudahkan kalian bisa memahami ladder diagram, maka yang pertama kalian lakukan adalah menyiapkan tabel pengalamatannya. Nah, tabel pengalamatan ini sendiri sebenarnya sudah saya sampaikan di pertemuan kedua. Jadi tabel pengalamatan ini mendeskripsikan komponen peralatan input maupun output serta alamatnya. Contohnya seperti ini. Nah, dalam tabel pengalamatan kita tampilkan peralatannya dan juga alamatnya. Nah, untuk program yang sederhana, sebenarnya kita tidak memerlukan tabel pengalamatan seperti ini. Namun, karena ini masih pembelajaran awal, mungkin dari kalian yang pertemuan sebelumnya belum begitu paham, maka di sini akan saya jelaskan lagi. Nah, di sini ada beberapa peralatan. Contohnya adalah peralatan input. Ini ada tombol start, reset, dan counter. Nah, setiap tombol ini kita beri alamat. Begitu pula dengan peralatan outputnya. Peralatan output bisa berupa counter ataupun motor, dan masing-masing kita akan beri alamatnya. Nah, tujuan pengalamatan ini untuk mempermudah kita membuat program di CX Programmer ini dan memudahkan kita menulis komponen-komponen apa yang akan kita gunakan. Jadi dari sini kita bisa coba buat alurnya. Contohnya dari sini, ini start, masuk ke counter, kemudian reset, masuk ke counter juga, kemudian tombol counter masuk ke motor. Kalian bisa cermati alamatnya dan juga peralatannya. Kalau inputan ini pasti ada di sebelah kiri, sedangkan outputan ada di ladder sebelah kanan. Oke, langsung kita mulai. Seperti biasa, caranya kita buat new program. Nama programnya adalah counter. Kemudian device-nya adalah CP1L seperti settingan kemarin. Kita klik OK. Nah, kita ingat kembali alamatnya. Oke. Di sini ada tombol start. Alamatnya 0.00. Kemudian outputnya berupa tombol counter. Alamatnya 00.00. 04 kali, ini 03 kali. Oke ya, diingat tadi ada yang pertama adalah tombol start, C, LD, ini adalah normally open, alamatnya adalah 0.00. Di sini kita buat tombol start, kita cek, ini start 0.00, start 0.00. Kemudian berikutnya kita outputnya berupa counter, kita tuliskan CNT. Nah, ini namanya counter. Oke, kita cek lagi untuk counter, alamatnya adalah 04 kali. Nah, kemudian untuk variabelnya counter itu fungsinya adalah menghitung. Nah, berapa jumlah hitungan yang kita inginkan. Nah, kita misalkan di sini kita butuh 3 hitungan atau 3 tombol. Nah, ini counternya sudah jadi sebagai output. Kemudian kita cek lagi. Di sini ada tombol reset, alamatnya 001, nanti akan terhubung dengan counter. Kita buat tombol reset. Nah, ini akan otomatis ya. Kalau di sini 0.00, selanjutnya dia akan otomatis
0.01. Sini kita kasih nama reset. Tombol reset ini akan kita sambungkan ke catu yang bagian ini. Caranya tekan kontrol, ditahan, kemudian arahkan ke kanan sampai tersambung. Kalau sudah hijau berarti tandanya sudah tersambung. Oke, kita cek di tabel pengalamatan lagi. Kemudian kita butuh tombol counter yang akan terhubung dengan motor. Kita buat baris baru ya. Ini artinya baris pertama ini start, reset sama counter, ini baris pertama. Kemudian baris kedua adalah counter dengan motor. Nah, maksudnya counter ini yang menghubungkan dengan output counter tadi. Ya. Perlu diingat, alur dari ladder diagram itu dari kiri ke kanan. Kalau ganti baris, maka dia akan kembali lagi ke kiri. Itu alurnya. Oke, sesuai tabel tombol counter. Sini kita tombol counter. Nah, untuk alamatnya di sini ada 0.00. Nah, kita anggap saja ini C ya. Jadi harus berbeda. Nah, C 0.00 nanti akan merujuk ke counter. Kita tulis counter, nanti akan otomatis nyambung ke counter. Nah, ini artinya sudah nyambung ke counter. Kemudian ini kita sudah buat tombol counternya. Kemudian di tabel ada motor. Nah, di sini kita buat motor out. Ini sudah otomatis. Kalau yang output itu alamatnya pasti 100.00. Kita definisikan sebagai motor. Sini sudah selesai. Dan biasanya ini enggak terlalu vital juga, kita biasanya menambahkan tombol N. Nah, ini untuk proses berhentinya. Oke, setelah kita selesaikan rangkaiannya, kita akan uji coba rangkaian ini. Kita run dengan walk online simulator, kita klik. Nah, di sini karena ini sinyalnya belum tersambung ke counter, maka dia akan loloskan ke N. Berakhir, artinya belum bekerja. Nah, cara kerja tombol counter ini sebenarnya adalah kita tekan tombol start ini sebanyak 3 kali. Nah, kalau kita sudah tekan tombol start 3 kali, maka motor ini akan menyala. Jadi kan kita buat variabelnya sebanyak 3, itu artinya counternya itu sebanyak 3 kali. Cara menguji cobanya seperti ini, kita klik sebanyak 3 kali, on 1 kali ya. Jadi sinyal sudah masuk di counter, tapi masih dihitung 1 kali, berarti masih sisa 2 tombol lagi. Oke ya, kita matikan. Terus ini tombol kedua, sisa 1, kita matikan. Kemudian ini yang terakhir, tombol ketiga. Ketika ini kita nyalakan, maka sudah 3 tombol sehingga akan menyalakan motor. Kita coba. Nah, ini yang terjadi. Ketika tombol start ini kita tekan sebanyak 3 kali, maka dia akan menyalakan motor. Cara mematikannya tinggal kita klik tombol reset. Motor sudah mati. Demikian penjelasan singkat tentang instruksi counter. Jika ada pertanyaan, silahkan didiskusikan di grup. Terima kasih.